warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam al-aqidah. Wa bidzalik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, serta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas izinnya, atas karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dapat diperjumpakan kembali, kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan. Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat teriring salam seraya kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salihin salihat, keluarga besar SIT Fitrahaniyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, betapa bahagianya kita sebagai umat muslim. Bukan hanya umat muslim yang ada di Indonesia saja, bahkan seluruh umat muslim yang ada di belahan dunia ini. Pada bulan Ramadan ini semuanya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal, berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salihin salihat, keluarga besar SIT Fitrahaniyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang artinya surga merindukan, surga kangen dengan 4 golongan manusia. Dalam hadis ini coba kita analogikan, suatu ketika kita bepergian ke suatu tempat. Sesampainya kita di tempat tersebut, tidak lama kemudian keluarga kita yang ada di rumah menelpon. Ya, assalamualaikum abi, waalaikumsalam. Ada apa Umi? Dikabarkan bahwasanya Ananda merindukan abi. Ananda sangat merindukan abi. Mendengar berita seperti itu, maka alangkah bahagianya kita sebagai seorang ayah, dirindukan oleh anak tercinta kita. Dalam hadis ini kita ketahui bahwasanya surga bukan hanya orang yang beragama Islam saja, seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang rajin ibadah saja, bahkan orang yang tidak pernah sama sekali beribadah kepengen masuk surga, ingin sekali masuk surga.
Bukan hanya orang yang ahli ibadah, tapi orang yang sehari-harinya berada di terminal, orang yang sehari-harinya berbuat kejahatan, berbuat zolim, berbuat maksiat, kepingin masuk surga, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hadis ini dijelaskan oleh baginda Nabi bahwasanya surga merindukan 4 golongan orang. Golongan mana saja yang dirindukan oleh surganya Allah? Yang pertama, golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, orang yang senantiasa membasahi bibirnya, membasahi lisannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sampai di bulan suci Ramadan. Kita ketahui di bulan ini banyak sekali orang berlomba-lomba, bahkan punya target masing-masing. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita bisa menghatamkan 1 kali atau 1 juz Al-Quran atau 1 kali hatam Al-Quran, maka di tahun ini semua target itu akan melonjak. Kita pasti ingin Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Punya target masing-masing. Mungkin bisa jadi Ramadan kali ini kita bisa hatam minimal 3 kali hatam, karena kesibukan kita mulai berkurang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua diuji, dicoba, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini adalah muhasabah untuk diri kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu hadisnya baginda Nabi mengatakan bahwasanya orang sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan bukan hanya sampai di situ, bahwa Al-Quran ini akan menjemput sahabat-sahabatnya jaga di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjemput para sahabat-sahabatnya, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sholihin sholihat, keluarga besar SIT Fitrahaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Tentunya di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan, karena belum tentu semua orang bisa merasakan kenikmatan berada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga perkataannya. Surga merindukan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, karena tidak sedikit orang yang diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya karena lisannya, karena perkataannya. Bahkan tidak sedikit pula orang yang dijatuhkan, dihinakan oleh Allah sehina-hinanya karena lisannya juga. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamat atau tidaknya manusia bergantung kepada mereka bisa menjaga lisannya. Sholihin sholihat, keluarga besar SIT Fitrahaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua ini golongan yang sangat dinantikan oleh surganya Allah, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Kenapa? Lisan ini saghirul jirmi, kecil bentuknya, akan tetapi wakabirul jurmi, besar sekali akibatnya, besar sekali dampak atau akibat yang disebabkan dari perkataan kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari jagalah lisan kita, jagalah perkataan kita. Pastikan
sesuatu yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi saudara kita. Kita pastikan sesuatu yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu atau perkataan yang memberikan kebahagiaan di hati para saudara kita. Salihin salihat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Kita sadari betul, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencahariannya, yang kehilangan pekerjaannya. Ini menjadi salah satu ladang kita dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, saya himbau, mari bagi kita yang memiliki harta lebih, yang memiliki makanan-makanan lebih, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wasaimina fi Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa bukanlah hanya perintah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun sama diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan dari Allah. Seruan dari Allah kepada kekasih-kekasihnya, kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui puasa ini tentunya kita sadari betul betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa hebatnya Allah. Orang yang memiliki harta yang berlipat-lipat, orang yang memiliki harta yang begitu banyak, ketika telah dihadapkan dengan bulan suci Ramadan, ketika perintah puasa itu datang, maka hartanya pun tidak bisa lagi menolongnya. Kenapa? Di saat dia lapar, maka dia tahu bahwa kekuasaan Allah lebih besar daripada harta yang dia miliki. Bisa saja dia makan sesuatu yang dia miliki, akan tetapi perintah Allah itu lebih besar dan kekuasaan Allah lebih besar, maka keimanan pun yang bisa menjaga seseorang dari puasanya. Sholihin sholihat rahimakumullah. Jadi golongan yang keempat ini adalah yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ketika datang bulan suci Ramadan, betapa gembiranya, betapa bahagianya umat-umat Islam, seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia pada bulan ini, semuanya merayakan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sholihin sholihat rahimakumullah. Oleh karenanya ketika seseorang berpuasa, maka kebahagiaan itu akan datang. Kenapa? Lishaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa, bagi mereka yang berpuasa,
farhatani, memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar, kebahagiaan yang pertama yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa adalah 'indal iftar, ketika mereka berbuka puasa. Betapa bahagianya orang yang seharian penuh berpuasa, yang sehari-hari menantikan waktunya azan maghrib. Ketika mendengar kumandang azan maghrib, maka kebahagiaan itu muncul. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Mau azan zuhur, azan asar, azan maghrib, nggak peduli, tidak merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena orang yang berpuasa, ya, jangankan melihat minuman yang ada di restoran, melihat air putih saja, rasanya lidah kita sangat tergerak ingin meminumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan yang pertama adalah yaitu ketika kita berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa yaitu ketika berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan yang sangat tidak ternilai. Betapa tidak, baginda Nabi saja ketika diutus oleh Allah untuk bertemu melalui Isra dan Mi'rajnya, bertemu langsung dengan zat Allah seketika sepulangnya baginda Nabi, maka kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam dunia tidak lagi terasa. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Salihin salihat rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui saum kali ini kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada puasa adalah yaitu untuk mengembalikan manusia, untuk mengajak seluruh umat muslim, orang-orang yang beriman menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang-orang yang berpuasa, ya, apa kata baginda Nabi? Man shoma ar-ramadhana. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh dengan keimanan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang pernah ia lewatkan. Maka ketika seseorang selesai berhasil melaksanakan ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan, dia akan bertemu nanti di bulan Syawal penuh dengan kesucian, penuh dengan fitrah, kembali seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Salihin salihat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kesucian bulan suci Ramadan dapat menghapuskan pandemi COVID-19 ini. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua umat muslim, khususnya kita yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan ibadah shaum dengan sempurna. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridahu wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.